Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Putra Aguan Channel. Jadi kali ini aku akan membahas tentang 10 hantu atau 10 makhluk astral yang paling populer di masyarakat Tamiang. Apa-apa saja di sini aku catat. Di antaranya yang pertama, ada yang namanya Puako atau bahasa Indonesianya Puaka. Jadi Puako ini adalah penunggu gaib atau makhluk gaib yang dahulu dijadikan akuan. Jadi akuan ini adalah pengawal seseorang biar dia itu nggak celaka, biar dia itu sakti, atau untuk penjaga badan lah gitu ya. Ia masuk ke tubuh seseorang itu melalui waris pemilik akuan hingga 7 turunan. Jika tubuh yang dimasuki tak sebadan, biasanya pemilik yang diyakini akan sakit atau terlihat aneh. Jadi misalnya aku punya akuan nih, punya Puako. Jadi nanti itu kuturunkan ke anak aku nanti. Kuturunkan ke anak aku yang pertama atau yang kedua. Biasanya Puako ini kalau bahasa Jawanya, di masyarakat Jawa biasanya dikenal dengan kodam kalau nggak salah. Ya. Kalau di masyarakat Tamiang itu dikenal dengan Puako. Oke, yang kedua ada Jembalang. Jembalang ini adalah makhluk halus, penunggu tanah, air, ataupun angin. Biasanya bertempat di sungai, di ladang, di sawah, di hutan, di jurang, dan sebagainya. Terus ada Kuntilanak. Kuntilanak, bahasa Tamiangnya Kuntilanak, atau bahasa Indonesianya Kuntilanak ya. Ini adalah hantu perempuan yang suka mengambil anak kecil dan mengganggu orang hamil ataupun setelah melahirkan. Biasanya bertempat di pohon kapas, pohon beringin, rumah-rumah kosong, atau pohon-pohon besar atau pohon rindang lainnya. Selanjutnya ada Sane atau Sanai. Ini adalah hantu berbentuk tikar, berbentuk api, batang kayu, kuali atau barang-barang lainnya yang hanyut ke sungai. Ini sanai ini atau sane ini biasanya berbahaya ini ya. Sanai ini konon katanya bisa mengambil nyawa seseorang atau mencelakakan seseorang. Jadi kalau misalnya ada anak kecil yang main-main sendiri di pinggir sungai, dilihatnya ada tikar gitu kan, menarik tikar tersebut, konon katanya bisa tergulung, bisa meninggal anak itu. Jadi sanai ini atau sane ini memiliki kekuatan gaib yang bisa mencelakakan seseorang. Ini yang paling populer sih sebenarnya kalau di masyarakat Tamiang, karena Tamiang itu kan dominannya itu adalah alamnya itu sungai kan. Jadi dalam masyarakat Tamiang, sanai atau sane ini begitu dikenal. Nomor 5 itu ada hantu ayok atau hantu air. Ini hampir sama seperti sanai, tapi biasanya hantu air ini dia berbentuk perempuan. Berbentuk perempuan, muncul di malam hari, mengganggu orang yang sedang mencari ikan. Ketika memancing, ketika mengguntang, menjaring, atau sebagainya, itu diganggu ketika malam hari. Mengganggunya itu bisa hantu air ini naik di atas sampan atau berdiri di atas sungai, di air sungai ya. Terus kadang ia hanya menampakkan diri saja untuk menakut-nakuti. Ini biasanya hantu air ini atau hantu ayoh itu sosoknya seperti perempuan berpakaian putih ya, berpakaian putih dan menampakkan diri di sungai atau bisa di sampan juga. Yang nomor 6 ada pocong. Nah, ini udah biasa ya, atau hantu bungkus. Hantu ini biasanya sangat populer juga di negeri-negeri Melayu lainnya dan sebagian besar wilayah di Indonesia, bahkan mungkin semua wilayah Indonesia mengenal hantu ini. Hantu ini berbalut kain kafan yang dipercaya hadir karena ikatan kain kafannya itu lupa dibuka ketika dimakamkan. Orang Tamiang percaya pocong ini biasanya bertempat tinggal di pohon-pohon besar ataupun di pohon pisang, tempat favorit dia. Terus nomor 7, apa ya nomor 7 ya? Oh, nomor 7 ada kuyang. Nah, kuyang ini adalah hantu wanita yang terbang. Ini hanya kepala dan seisi perut gitu. Seisi perut seperti jantung, usus, hati gitu kan. Hantu ini muncul biasanya dikaitkan dengan ilmu hitam ya. Dengan tujuan mengambil janin atau bayi yang baru dilahirkan.
Lalu nomor 8, hantu yang populer juga di masyarakat Tamiang itu ada bunian atau uhang bunian. Jadi makhluk ini adalah makhluk mistis yang tinggal di dalam hutan, di bukit-bukit atau wilayah yang jauh dari kontak manusia. Konon katanya orang bunian ini juga sangat mirip dengan manusia, memiliki keluarga, memiliki klan, memiliki suku kehidupan seperti manusia pada umumnya. Tetapi yang berbeda, mereka kasat mata, nggak nampak di pandangan manusia. Dan ciri-cirinya biasanya yang sedikit membedakan dengan manusia normal adalah tumitnya itu di depan dan jari-jari kakinya itu ke belakang. Terbalik, dia nggak seperti manusia biasanya. Lalu yang nomor 9 ada tuyul atau tuyul bahasa Indonesia. Tuyul ini adalah anak dari golongan bangsa jin atau setan yang sengaja dipelihara untuk kepentingan memperkaya orang yang memelihara tersebut. Biasanya untuk mencuri benda-benda berharga atau uang gitu. Lalu yang terakhir nomor 10 ada hantu tetek, atau orang Jawa lebih mengenalnya dengan wewe gombel. Nah, ini di masyarakat Tamiang juga ada nih hantu tetek. Biasanya hantu ini menyerupai wanita tua yang memiliki payudara yang besar, dan konon katanya hantu ini suka menculik anak-anak yang sering berkeliaran ketika maghrib. Ketika azan maghrib, anak-anak ini masih bermain-main di luar gitu. Nah, anak-anak seperti ini yang biasanya diganggu atau diculik ya, dan katanya diculik dan disimpan di bawah payudaranya tersebut. Oke, inilah beberapa makhluk halus, makhluk astral, hantu yang paling populer di masyarakat Tamiang. Untuk teman-teman semua yang tinggal di Tamiang khususnya, apalagi sih menurut kalian hantu-hantu yang populer lain selain yang aku sebutin tadi? Mungkin ada yang tertinggal. Kalau memang masih ada, bisa komen di bawah. Semoga video ini menghibur, karena tujuannya hanya untuk menghibur saja dan sedikit just information sih. Oke, sekian dulu video dari aku, Putra Aguan. Aku pengundur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.